Nah kok sekarang bilang TNI lumpuh itu, lumpuh itu bahasa Jawanya lempo, itu nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Lah kalau TNI lumpuh, repot loh. Pak Gatot ini bintangnya 4 loh, di pundak waktu menjabat ini. Jangan membuat malu TNI. TNI sangat dicintai masyarakat ini. Ini pengaman negara, pengaman bangsa. Jujur loh, saya membaca berita ini sedih. Halo, salam rahayu, salam sejahtera, salam ngompol, tetap di Ngopini Politik. Ini saya mau mengungkapkan sesuatu yang sedih gitu loh. Itu loh, Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI mengatakan, jika TNI sekarang ini seperti dimarginalkan, dipinggirkan, dikebiri hingga dikerdilkan. Nah, katanya sekarang ini kasihan TNI itu, kata Pak Gatot Nurmantio. Aduh, kasihan yang gimana ini Pak ini? Maksudnya gimana ini? Masyarakat itu diberikan pemahaman yang jelas gitu loh. Orang asal bicaranya kok ngedek-dekin loh. Jangan suka ngompor-ngompori TNI ini loh. Mereka itu kan alat pertahanan negara, nasionalisnya tinggi. Ya. Mereka punya senjata dan alat perang. Loh kalau dikompor-kompori bahaya ini. Ya kalau punya aspirasi, ya, punya pendapat, ya, bisa bertamulah ke markas TNI. Pak Gatot Nurmantio itu kan purnawirawan Jenderal Bintang 4, tentu akan ditemui oleh Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Harusnya begitulah. Sampaikan apa yang Pak Gatot rasakan. Lihat loh, panjenengan itu dinilai kadang-kadang secara pribadi. Prajurit itu kalau sudah bau-bau politik begini nih, iya ini, apa karena tidak punya jabatan apapun dibandingkan dengan seniornya, ya ini hanya masalah nasib saja lah sebenarnya. Yang masih menjabat, jadinya ya sepertinya ada sesuatu yang perlu diungkapkan gitu. Ya sudahlah Pak Gatot, percayakan pada Panglima maupun Kepala Staf Angkatan yang saat ini menjadi pemimpin negara ini. Nah, masa panjenengan bilang TNI sudah lumpuh. Ini bahaya nih rakyat ini kalau diamankan oleh TNI yang lumpuh kan bahaya ini. Alat bagi rezim meneror rakyat katanya, mengintimidasi, menakut-nakuti rakyat demi meraih ambisi kekuasaan pemerintah saat ini. Waduh ini kira-kira seperti apa ini? Masyarakat biar paham gitu loh. Ini berita ini sangat menggelitik, sangat membuat masyarakat nggak nyaman. Lah misalnya TNI lumpuh, itu lumpuh yang bagaimana? Atau gini misalnya, di jalanan ada kebut-kebutan, lalu prajurit menodong senjata ke masyarakat. Dia dihukum, dihukum patsus atau dihukum penundaan kenaikan pangkat. Itu dianggap lumpuh, kan ya nggak gitu loh. Nah, memangnya ini TNI bisa sewenang-wenang gitu kan enggak. Ada aturannya, ada instruksi yang harus dijalankan oleh TNI dari pimpinannya. Itu aturannya jelas gitu loh. Nah ini, dan semuanya sama di hadapan hukum, baik itu masyarakat, TNI, pejabat, semua sama. Mau TNI, mau jenderal, mau kopral, mau lurah, mau pedagang cilok, tukang becak. Ya kalau salah, ya tetap salah, sama dan sederajat di depan hukum. Lah ini misalnya nih, Irjen Napoleon Bonaparte yang saya dengar, saya baca di medsos itu, yang melumuri wajah serta tubuh Muhammad KC saat ditahanan itu loh, yang kena hukuman tambahan kok, padahal dia juga dari TNI, ya karena salah. Maunya bebas berbuat apa saja, nggak bisa, TNI nggak boleh begitu. Wah, ada kriteria-kriteria, ada batasan-batasan, ada aturan-aturannya. Nah, ini terus juga disebut jadi alat bagi rezim untuk neror.
Nah ini bisa disebutin kasusnya apa ini Pak Gatot ini? Ini Pak Gatot ini bintangnya 4 loh, di pundak waktu menjabat ini. Jangan membuat malu TNI. TNI sangat dicintai masyarakat ini. Ini pengaman negara, pengaman bangsa. Jujur loh, saya membaca berita ini sedih, menangis dalam hati. Lawang kenalan saya ini banyak yang pangkatnya biasa, kopral, mayor. Itu sangat nasionalis. Sangat nasionalis, membela negara dengan betul-betul ikhlas, menjaga keutuhan bangsa. Lah kalau ada yang menjelek-jelekan pejabat itu ya ditegur. Apalagi menghina capres yang tidak disukai. Itu diperingatkan. Diperingatkan, Pak. Boleh beda pilihan, boleh beda pendapat, tapi jangan menghina dan mengadu domba. Adu domba kayak lagunya dangdut Romai Rama. Nah, Pak Gatot ini kan bicaranya kok begitu, ini saya heran ini. Mana ada TNI mengintimidasi, Pak? Mana ada ini? Menakut-nakuti rakyat apalagi ini. Ini zaman sekarang nggak ada. Misalnya soal apalah? Kejadian di mana coba panjenengan sebutkan supaya masyarakat itu jadi tahu dan bisa memberikan masukan kepada TNI loh. DPR kan juga nggak diam begitu saja, karena undang-undang pun juga asalnya dari DPR dan DPR dari rakyat. Yang kalau ada sesuatu yang sangat merugikan rakyat, apalagi yang ada mengintimidasi, wah, ada yang ngawasi Pak, tenang aja lah. Nah itu rombongannya Pas Pampres, waktu nabrak truk loh, lalu mukul sopir, itu di Solo itu, di Manahan itu, ya langsung diproses Pak. Ya karena salah, bukan karena apa, padahal Pas Pampres itu. Nah, tapi kejadian itu pas bukan dalam rangka tugas. Ya, jadi lihatnya kasus per kasus. Kalau pas di sana Papua sana dor nimbain KHP ya nggak masalah karena itu tugas negara. Kalau yang salah TNI jelas kena hukum, pasti sama di depan hukum. Kalau masyarakat yang salah, ya masyarakatnya dihukum gitu loh. Jadi janganlah, kasihan ini masyarakat yang sudah tenang, negara yang sudah berkembang, jangan dikompor-kompor. Ini TNI ini sangat dicintai masyarakat, Pak. TNI masih bersama rakyat, menjaga negeri ini dari para perusuh dan pengganggu. Mana kezaliman yang dilakukan oleh penguasa dengan sikap kesewenang-wenangan? Nah, panjenengan ini bisa menunjukkan atau tidak? Biasa kan Bapak kan nuduh-nuduh PKI atau komunisme bangkit. Yang saya baca loh, Pak. Saya ini masyarakat, sering membaca apa yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh bangsa ini. Dan isu itu tidak laku sekarang. Isu PKI, isu komunis tidak laku. Tidak percaya masyarakat. Nah kalau sekarang bilang TNI lumpuh itu. Lumpuh itu bahasa Jawanya lempo, itu nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Lah kalau TNI lumpuh, repot. Negara ini bisa terancam bahaya itu. Masyarakat tidak mau. Masyarakat tetap mendukung TNI untuk mengamankan negara ini. Apakah ada kaitannya dengan pernyataan Pak Amin kemarin dan teman-temannya di Solo itu waktu ultah ke-26 Mega Bintang di Solo ini yang bilang mau mengadakan people power? Ingat Pak, jika memang itu maunya panjenengan, namanya itu tindakan makar melawan pemerintah yang sah, melawan negara ini. Dan hukumannya berat kalau makar itu. Masyarakat paham, masyarakat sudah tahu ini. Nah, panjenengan pakai nyontohin segala. Katanya Suritola dan TNI itu Jenderal Sudirman. Jenderal yang usianya masih 34 tahun tapi sudah jadi jenderal, memimpin perang untuk kemerdekaan bangsa ini. Nah, kalau TNI konsisten mengharamkan jadi penjilat, antek-antek rezim yang melakukan penindasan maupun kezoliman kepada rakyat, ya menyebut pemerintah dengan kata rezim itu bagi saya itu jelas melanggar. Karena panjenengan itu militer loh Pak, setidak-tidaknya pensiun, purnawirawan gitu. Bukan masyarakat biasa. Ya, bukankah mesti sudah pensiun, harusnya nasionalisme tetap terpelihara di hati dan pikiran panjenengan. Aduh. Nah ini dalam ungkapan Pak Gatot itu bilang gini, TNI harus tetap setia, taat dan patuh pada pimpinan termasuk kepada presiden.
yang konsisten itu melaksanakan visi misi negara, Pak. Ya kita tahu lah, kalimat penutup itu untuk menyamarkan. Ya ini bagus lah, Pak Gatot masih ada sesuatu yang baik disampaikan ke masyarakat supaya TNI tetap setia. Ya, mencandangkan kalau kata sebelumnya bakal diadukan ke muka hukum, mungkin begitu. Menurut begawan ini. Gini aja. Jika memang panjenengan pengen jadi pemimpin di Indonesia ini, salah satu pemimpin untuk tahun 2024, masih ada lowongan, Pak. Ini saya menyarankan aja ini. Ada lowongan cawapres dari Koalisi Perubahan. Saat ini masih bingung untuk mencari pendampingnya Pak Anies. Jadi bisa mendatangi ke sana, Pak. Soalnya panjenengan kan sudah terus-menerus ngeritik pemerintah, ya. Nggak mungkin jadi pendampingnya Pak Prabowo atau Pak Ganjar, itu mungkin mereka tidak mau. Nah, pengen tahu gimana supaya Pak Anies bisa menerima panjenengan. Datangi 2 tokoh penting politik Indonesia ini, yaitu Pak Yusuf Kalla dan Pak Surya Paloh. Mereka penentu akhir siapa yang bisa jadi bakal cawapresnya Pak Anies, beliau berdua. Jangan ke PKS, jangan. Apalagi Pak SBY sudah memilih anaknya Mas AHY, percuma saja, nggak mungkin lah, nggak bakalan diterima kalau lewat Pak SBY. Atau jangan-jangan ini Pak Gatot teriak-teriak begitu karena panjenengan agak kepengen beberapa mantan TNI masih punya jabatan di pemerintahan. Misalnya Pak Muldoko sekarang KSP. Dulu ada loh Pak Wiranto yang jadi Menko Polhukam, lalu ada Pak Hadi Cahyanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ya ada Pak Luhut malahan yang jadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Juga Pak Prabowo yang menjabat Menteri Pertahanan, menjadi pejabat pembantu presiden. Ya kalau memang mereka bisa dipakai kekuasaan, apalagi menakut-nakuti rakyat, tentu Pak Luhut tidak harus menghadiri sidang waktu ada masalah dengan Bang Haris Azhar dan Mbak Fathia itu Lalu Pak Muldoko yang menyelenggarakan KLB Partai Demokrat, buktinya juga kalah kok. Meskipun dia purnawirawan jenderal, Pak. Terus di pengadilan sama kubunya Mas AHY itu kalah 16 kali kalah. Meskipun dia TNI. TNI enggak kesewenang-wenangan. Tidak harus dituruti. Kita tahu Pak Muldoko itu jenderal bintang 4 juga. Sementara Mas AHY pensiunan mayor loh, Pak. Jauh banget itu. Kepangkatannya jauh. Nah, bukti TNI ini tidak ada buktinya kalau TNI itu dimanfaatkan untuk melakukan kesewenang-wenangan menindas rakyat. Enggak ada. Sama di depan hukum. Nah, ini tuh Mbah Amin Rais itu loh. Mbah Mudrik, Pak Egy Sujana yang mau melakukan people power dari Solo dibiarkan saja. Orang digubres itu esben. Makanya saya heran. Lah kok nggak ada ini panjenengan di situ? Apa panjenengan tidak diundang atau bukan satu kelompok sama mereka? Atau memang komentar panjenengan ke TNI bagian strategi dari apa yang panjenengan lakukan dengan Pak Amin Rais? Ya sudahlah. Pesan saya untuk Pak Gatot Nurmantio ini, saya sebagai masyarakat, Pak, saya juga sedih loh dengan panjenengan itu kalau cara-cara seperti ini. Sudah pensiun ya sudahlah. Nikmati masa tua justru dengan kembali pada keluarga yang sudah lama ditinggalkan karena tugas-tugas negara selama menjabat sebagai tentara nasional Indonesia. Buktinya yang tua-tua berusaha cawe-cawe politik ya gagal terus. Lama mau niru-niru sama Pak Amin, sama Pak Amin Rais. Sampai 79 tahun masih bernafsu dengan kekuasaan. Ya, nyari keteladanan itu orang yang baik, Pak. Bukan orang yang ambisius. Syahwat politik kalau terus dituruti tidak akan pernah menenangkan hati. Ya, silahkan refleksi. Mau terus-terusan ngomporin diri sendiri, akhirnya tidak baik, atau sebaiknya berhenti dan lereh bahasa Jawanya. Gitu ya, Pak. Semoga negara ini tetap aman bersama dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia yang sangat dicintai oleh masyarakat. Salam kawan, sampai jumpa tetap di Ngopini Politik.
Sampai jumpa.